nanti di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, masih memberikan kesehatan kepada kita, waktu luang sehingga kita bisa menikmati bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya tidak berpanjang lebar. Saya ingin memberikan suatu hal, amalan-amalan yang menyebabkan amalan ini paling istimewa di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini kalau kita bisa lakukan akan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatul a'mal laisa laha mawazin yaumil qiyamah li'azamatiha." Ada tiga amalan kalau itu dilakukan oleh seorang hamba, nanti pada hari kiamat Allah tidak akan menimbang lagi amalan ini karena saking agungnya amalan ini. Karena terlalu agung amalan ini sampai Allah sudah tidak akan menimbang lagi. Maksud Allah, mungkin orang ini akan masuk surga tanpa hisab. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ayat Allah di dalam Al-Qur'an, "Faman 'afa fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah", yaitu al-'afwu 'anil nas, yaitu orang yang memaafkan manusia. Memaafkan manusia lain, memaafkan orang lain. Setiap manusia hidup pasti punya kesalahan. Kita kadang kita merasa kita nggak pernah salah sama orang, sesungguhnya kita punya salah banyak pada orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu lebih baik memang kita memaafkan kesalahan orang lain sebagaimana kita juga ingin dimaafkan oleh orang lain. Ini memaafkan kesalahan orang lain ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuhaddidil ajr. Amalan ini tidak akan bisa ditimbang lagi karena saking besarnya amalan ini, memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini tidaklah mudah, tidaklah mudah, dan tidak semua orang bisa melaksanakan seperti ini. Memaafkan kesalahan orang, kalau minta maaf mungkin orang bisa minta maaf, tapi memaafkan orang lain sulit karena masih terngiang kesalahan orang itu terhadap kita. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar terhadap apa yang dihadapi, maka dia pahalanya tidak ada batasnya sama sekali. Orang ini tidak akan diberi batas pahalanya, dari sabarnya itu tidak diberi batas oleh Allah, sehingga malaikat itu tidak mampu mencatat pahalanya orang seperti ini. Ini orang yang sabar terhadap ujian-ujian yang ada, dan jangan lupa Pak, sabar terhadap kenikmatan. Banyak orang yang menganggap kalau sabar itu ujiannya nggak enak. Rumahnya terbakar, sabar. Rumahnya kemalingan, sabar. Betul, itu sabar. Kecelakaan, sabar, betul. Tapi bapak-bapak pernah nggak? Bapak-bapak merasakan kalau menerima uang, misalnya menerima uang 10 miliar, sampai sabar bisa nggak? Itu sabarnya di mana? Sedekah. Kita menerima uang besar, tapi kita juga sedekahnya besar. Itu wujud dari kesabaran kita. Banyak orang menerima rezeki besar, ini rezeki saya, kenikmatan dari Allah. Betul, kenikmatan. Tapi sesungguhnya itu juga ada ujian bagi kita. Apakah kita ini semakin dekat kepada Allah, apa kita ini semakin pelit? Pernah ada salah seorang sahabat Nabi SAW, namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini dia setiap malam mengundang 80 orang fakir miskin untuk makan di rumahnya. Setiap malam. Jadi setiap malam mungkin pulang sholat isya, orang fakir miskin 80 orang dipanggil, diajak makan ke rumahnya. Setiap malam. Kita bisa bayangkan Pak, dananya lumayan besar ya. Manggil makan orang setiap hari, setiap malam Pak.
80 orang, datang 80 orang fakir miskin. Ini kan luar biasa ya. Tapi tahu sampai saat Ibadah ini juga berdoa kepada Allah. Saat Ibadah ini sahabat Nabi, dia berdoa, Allahumma habli hamdan wa majdan. Ya Allah, berilah aku pujian, berilah aku kemuliaan. Dia minta, ya Allah, pujilah aku, muliakan aku dengan mengundang makan 80 orang fakir miskin. Dia ingin dipuji Allah, dia ingin dipandang oleh Allah, ingin dimuliakan oleh Allah. Ini boleh Pak, karena kita malah minta kepada Allah. Tapi ada doa dan pujian yang aneh, yang mungkin bagi kita aneh. Apa kata satu kepada dia berdoa, Allahumma la yusrifunil qalil. Ya Allah, sesungguhnya harta yang sedikit itu enggak cocok buat aku. Wala asluhu alaih, dan aku juga enggak cocok punya harta yang sedikit. Pahamlah maksudnya? Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku mengundang orang begini banyaknya, kalau rezekinya sedikit enggak cocok, enggak cukup nanti. Seakan-akan dia mengatakan begitu. Ini doa saat Ibadah. Nampaknya doanya dia diterima oleh Allah, dan dia memanggil mengundang makan 80 orang fakir miskin setiap hari. Dapat kita bayangkan pahalanya seperti apa. Kenapa? Semua yang Allah berikan kepada dia, nikmat itu dia pakai untuk kebaikan kaum muslimin. Apakah kita boleh berdoa seperti ini, Ustaz? Boleh. Tapi sebelum kita berdoa, tunjukkan prestasi kita berinfak dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita minta rezeki yang ini, yang itu, yang ini, yang itu yang besar, tapi kita pelit. Maka Allah barangkali Allah juga tidak akan memberikan kepada kita. Ingat ya, sabar itu tidak hanya kepada kejelekan. Dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang berjiwa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan aku akan uji kamu dengan segala yang jelek dan segala yang baik. Jadi kita nanti akan diuji dengan kejelekan, dan kita akan diuji dengan harta kebaikan. Hartanya banyak, kerjanya sukses dan sebagainya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar tidak kita menghadapi itu. Sabarnya apakah dengan menahan marah? Tidak. Sabarnya dengan kita berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Kita berinfak untuk yatim piatu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pahalanya tidak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kullu amali ibni Adam lahu, segala amalannya anak cucu Adam itu untuk dirinya sendiri, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi'u bih, kecuali puasa itu sesungguhnya puasa itu untuk aku dan hanya aku yang bisa membalas pahala. Jadi puasa bapak-bapak ibu-ibu ini yang bisa membalas hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak mampu membalas amal puasa sampai saya. Ingat ya, puasa kita yang bisa membalas balasannya, yang bisa memperhitungkan amal puasa kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak mampu. Kalau kita berpuasa betul, pahalanya nanti atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat, pada hari akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunadi munadi yaumal ba'ts, nanti pada hari kebangkitan ada panggilan, aina alladziina ajrahum 'ala Allah, siapakah orang yang tanggungan pahalanya tanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul satu-satu. As-sabirun, orang-orang yang sabar, muncul satu. As-shaimun, orang-orang yang berpuasa, muncul lagi satu. Kemudian wal 'afu 'anil nas, wal 'afuna 'anil nas, orang yang suka memaafkan orang lain muncul. Tiga orang ini muncul semua di hadapan Allah, maka Allah mempersilakan dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Terakhir, ada suatu riwayat, pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi.
ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Uthman, sahabat-sahabat Nabi yang paling dekat, semua ada di situ semua, banyak. Nabi mengatakan akan datang kepada kalian nanti orang ahli surga yang nanti duduk di tengah-tengah kalian. Ini sahabat-sahabat sudah bingung, siapa ini orang? Ternyata tidak berapa lama ada orang datang bawa sandalnya dicangking begitu masuk. Assalamualaikum, duduk di tengah para sahabat Nabi SAW. Begitu orang ini duduk, semua saling menoleh. Apakah ini orangnya? Semua saling menoleh. Di hari berikutnya Nabi mengatakan ketika duduk dengan sahabat, Nabi tahu-tahu mengatakan akan datang kepada kalian seorang ahli surga, calon penghuni surga, dia duduk di tengah-tengah kalian. Tidak lama ada orang datang, ternyata orang yang kemarin datang. Orang yang kemarin datang lagi pada hari kedua. Loh, inilah dia datang. Sahabat untuk bingung, loh kok ini lagi? Hari berikutnya Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi mengatakan akan datang seorang ahli surga yang dia akan duduk di tengah-tengah kalian. Tidak berapa lama datang orang yang kemarin satu orang itu lagi. Satu sahabat ini, orang ini terus ya. Sampai salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah anaknya Amr bin As. Dia ingin tahu apa sih amalan orang ini sehingga dia dikatakan oleh Nabi di ahli surga. Nampaknya orang ini tidak tahu kalau dia dikatakan sama Nabi di ahli surga. Orang ini tidak tahu sama sekali. Sampai Abdullah bin Amr bin As datang ke rumah orang itu bertamu. Dan Abdullah bin Amr bin As mencari cara gimana caranya saya bisa tahu segala gerak-gerik kegiatan orang ini sehingga Allah mencatat dia sebagai ahli surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As dia mencari cara, dia berbohong. Dia mengatakan, ya fulan, bolehkah aku menginap di rumahmu dalam beberapa hari saja karena aku sedang bertengkar dengan ayahku. Dia berbohong seperti itu Abdullah bin Amr bin As. Kata orang ini, tafadhol, silahkan seperti apa adanya yang saya punya. Oke, hanya bertamu. Dia mati gerak-gerik orang itu oleh Abdullah bin Amr bin As. Oh, barangkali orang ini kalau malam tahajud sampai pagi baru dilihat malam ternyata tidur. Orang ini nggak tahajud, tidur kalau malam. Tuh, kok nggak tahajud? Oh, mungkin kalau pagi dia berpuasa. Mungkin pagi dia berpuasa. Dilihat pagi makan minum seperti orang biasa. Ya kalau 5 waktu sholat ke masjid seperti orang biasa, 5 waktu sholat ke masjid. Kemudian dia bekerja seperti biasa. Dicari terus keistimewaan orang ini apa? Sampai 3 hari berturut-turut dia tidak menemukan keistimewaan orang ini. Heran Abdullah bin Amr bin As sampai 3 hari. Nah ini adabnya kita bertamu ya. Kalau kita bertamu di tempat orang itu maksimal 3 hari bapak-bapak ya. Aulia batu talat ayyamin. Bertamu itu maksimal 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu sudah bukan tamu Pak. Ya, kenapa nanti rahasia rumah tangga orang yang tuan rumah nanti kita jadi tahu ini tidak diperbolehkan. Jadi ini salah satu adab dari orang bertamu maksimal 3 hari. Kemudian setelah 3 hari dia pulang, dia berpamit. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Pak, iya fulan, sesungguhnya aku berbohong kepadamu. Sesungguhnya aku tidak bertengkar dengan ayahku. Tetapi aku ingin tahu apa amalan kamu. Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kamu calon penghuni surga. Orang ini kaget. Loh, iya kan? Loh, Nabi ngomong gitu kan? Kalau bahasa kita, Nabi ngomong gitu kan? Iya. Aku ingin tanya, aku mau tanya kepada apa amalanmu sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kamu calon penghuni surga. Kata orang ini, ya seperti kamu mungkin apa? Gak ada yang istimewa dari saya. Tentu kamu punya amalan istimewa. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kamu calon penghuni surga. Kata orang ini, gak ada seperti kamu lihat seperti apa adanya. Baiklah kalau begitu, saya pamit pulang. Terima kasih banyak, hanya pulang. Tidak berapa lama dari rumah dipanggil Abdullah bin Amr bin As sama orang ini. Abdullah bin Amr bin As, kemari sebentar. Aku beritahukan kepadamu. Barangkali ini yang dimaksud oleh Nabi. Baik, Abdullah bin Amr bin As kembali, kemudian dijelaskan sama orang
Ini yang paling penting dari cerita ini. Dia mengatakan, orang ini mengatakan, Abdullah bin Amr bin As, ketika malam hari, ketika aku hendak tidur, ketika aku mau tidur malam, aku telah memaafkan semua orang yang telah berbuat zalim, semua orang yang telah menyakiti hatiku, semuanya sudah aku maafkan. Tidak ada dendam sedikit pun di hatiku. Tidak ada rasa iri hati, dengki kepada semua manusia, apalagi kepada kaum muslimin. Jadi aku tidur dalam keadaan plong, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, dan memaafkan semua kesalahan orang. Walaupun orangnya belum minta maaf, semuanya sudah aku maafkan. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mangguk-mangguk, ini nampaknya menyebabkan kamu masuk surga. Kemudian Abdullah bin Amr bin As pulang cerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku sudah nemu amalan orang ini. Apa ya Abdullah? Dia begini, dia tidak tidur, dia memaafkan semua kesalahan orang lain. Dia tidak mau berbuat zalim dan dia tidak menyimpan di dalam hatinya dendam, iri hati, dengki tidak disimpan. Semuanya sudah dimaafkan semua sama dia, semua kesalahan orang lain. Kata Nabi, yaitu yang menyebabkan dia masuk surga. Bapak-bapak, sholat kita saja, puasa kita saja, ini tidak cukup Pak, kalau hati kita masih kotor. Ya, intinya sholat itu untuk membersihkan hati kita, untuk menjadikan hati kita lebih tawadhu, lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita menjadikan hati kita rendah hati, Pak. Kalau kita nggak makan siang-siang kita lemes, kita bisa berpikir, ya Allah, saya dari tadi pagi sahur makan, sekarang siang saja lemes. Bagaimana orang-orang yang nggak mampu, Pak? Orang-orang yang nggak punya, Pak. Dia bukan nggak makan setengah hari, mungkin dia beberapa hari nggak makan. Muncul Pak kepekaan dalam hati kita, muncul rasa juga kita kepada kaum muslimin yang lain, sehingga apa? Kita tidak jadi orang pelit. Kalau kita puasa kok tetap pelit, perlu dipertanyakan, sakitnya puasa pun enggak. Iya Pak, ada orang puasa tapi pelitnya alhamdulillah ada, pelitnya masih dipelihara. Ada orang berpuasa, tapi maaf ya, setelah bulan Ramadan maksiatnya dilanjutkan dengan itu. Dan salah satu tanda-tanda ciri khas orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, begitu keluar dari bulan Ramadan, ibadahnya pasti meningkat. Yang dia jalan ke masjid, jarang pergi ke masjid, begitu selesai bulan Ramadan, dia jadi aktif ke masjid. Tadinya jarang baca Quran, selesai bulan Ramadan, dia jadi aktif baca Quran. Ini tanda-tanda orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang betul-betul mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiga amalan ini, memaafkan orang lain, bersabar dan berpuasa ini, tiga-tiganya ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua masing-masing dicatat satu persatu nama kita menjadi orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.